Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang bentuk muka bumi akibat tenaga endogen. Dalam materi kali ini, terdapat apa itu vulkanisme, tektonisme, dan seisme. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Dewa Made Erisa Srawardana, nomor absen 4, dan rekan-rekan saya yaitu Nikadet Talita Dwi Utami, nomor absen 20, dan Niputu Juwita Indah Lestari, nomor absen 30. Materi yang pertama ada vulkanisme. Sebelumnya, kalian udah sempat dengar apa itu vulkanisme? Oke, jadi vulkanisme bisa disebut dengan kegunung apian adalah peristiwa naiknya magma bumi dari bagian bumi, sehingga sebagian magma muncul ke permukaan bumi dan sebagian lainnya menyusup ke dalam lapisan kerak bumi. Nah, sedangkan magma adalah material pijar yang tersusun dari bahan padat atau batuan, bahan cair, dan bahan gas yang berada di dalam perut bumi. Nah, dalam perut bumi ini, magma mendapati kantong yang dinamakan dengan kantong magma. Letak kantong magma sangat beragam nih teman-teman. Ada yang dekat permukaan bumi, ada juga yang berada di dalam perut bumi. Sedangkan magma dibagi menjadi dua, yaitu intrusi magma dan ekstrusi magma. Baik, selanjutnya mari kita bahas mengenai intrusi magma. Nah, intrusi magma adalah naiknya magma yang memotong dan menyusup ke dalam lapisan litosfer, tetapi tidak mencapai permukaan bumi. Intrusi magma dapat mengangkat lapisan kerak sehingga membentuk gunung berapi. Proses intrusi magma menghasilkan bentuk batolit yang berarti magma menembus lapisan-lapisan batuan dan membeku di tengah perjalanan. Sedangkan lakolit adalah magma yang menyusup di antara dua lapisan batuan paling atas yang berbentuk cembung. Sil adalah magma yang menyusup di antara dua lapisan batuan yang berbentuk mendatar dan paralel dengan batuan tersebut. Sedangkan koro atau gang adalah bentuk beku hasil intrusi magma yang berbentuk pipih atau lempeng. Nah, sedangkan ekstrusi magma merupakan proses keluarnya magma sampai ke permukaan bumi. Nah, ekstruksi magma dibagi menjadi dua, yaitu erupsi efusif dan erupsi eksplosif. Yang berarti, erupsi efusif merupakan ekstruksi magma yang tidak mengakibatkan letusan, hanya berupa lelehan lava melalui retakan rekaan atau lubang kawah gunung berapi. Sedangkan erupsi eksplosif merupakan ekstruksi magma yang sampai menyebabkan letusan. Berdasarkan tempat keluarnya magma, ekstrusi dibedakan menjadi tiga, yaitu erupsi linear yang merupakan ekstrusi magma melalui retakan memanjang pada kulit bumi. Yang kedua, ada erupsi areal yang merupakan ekstrusi magma melalui sebuah lubang besar yang sangat dekat dengan permukaan bumi. Sedangkan yang ketiga, ada erupsi sentral yang merupakan ekstrusi magma yang melalui saluran tunggal dan langsung dari pusat dapur magma. Selanjutnya, ada tipe-tipe gunung berapi. Berdasarkan bentuknya, gunung berapi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, ada tipe perisai, yang bentuknya seperti perisai dan membentuk lereng landau. Yang kedua, ada tipe kerucut, yang bentuknya seperti kerucut, lerengnya curam yang terdiri dari bermacam-macam batuan. Sedangkan yang ketiga, tipe mar, yang berbentuk lereng yang cukup landai dan memiliki kawah seperti mangkuk. Selanjutnya, material hasil aktivitas vulkanisme. Nah, letusan gunung berapi mengeluarkan material yang sangat bermacam-macam. Yang pertama ada wujud padat, yaitu bom, kerikil, pasir vulkanik, abu vulkanik, dan batu apung. Yang kedua, ada wujud cair, yang menghasilkan lava, lahar panas, dan lahar dingin. Yang ketiga, ada berwujud gas. Yang pertama, ada solfatara yang berbentuk gas belerang H2S. Yang B, ada fumarol yang bentuk uap air. Dan yang ke C, ada movet yang berbentuk gas asam arang. Tektonisme. Tektonisme adalah proses gerakan pada kerak bumi yang mengakibatkan terjadinya perubahan letak, dislokasi atau bentuk deformasi yang menimbulkan lekukan, lipatan, retakan, dan patahan pada kerak bumi.
Potongan-potongan kerak bumi yang tidak beraturan disebut lempeng tektonik. Gerakan tektonik adalah pergerakan lempeng-lempeng tektonik secara horizontal dan vertikal karena pengaruh arus konveksi dari lapisan di bawahnya. Gerakan tektonik dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah gerak orogenesis. Gerak orogenesis adalah gerak kerak bumi dengan arah vertikal ataupun horizontal dengan waktu yang relatif cepat dan meliputi wilayah yang sempit. Tekanan vertikal dan horizontal serta tarikan pada kerak bumi menyebabkan terjadinya dislokasi atau berpindahnya lapisan kulit bumi yang menghasilkan lipatan dan patahan. Lipatan adalah bentukan pada lapisan bumi yang diakibatkan oleh tekanan horizontal. Berdasarkan bentuk lengkungannya, lipatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lipatan sinklinal dengan lipatan yang cekung ke arah bawah dan lipatan antiklinal dengan lipatan yang cembung ke arah atas. Selanjutnya adalah patahan. Patahan atau sesar adalah bentukan pada lapisan bumi yang diakibatkan oleh tekanan horizontal dan tekanan vertikal sehingga lapisan kerak bumi menjadi patah dan retak. Berdasarkan arah pergeserannya, sesar dapat dibedakan menjadi sesar turun, sesar naik, dan sesar mendatar. Dari beberapa tipe sesar dapat menghasilkan bentuk permukaan bumi sebagai berikut. Yang pertama adalah horse, terjadi karena adanya dua tekanan yang arahnya bersifat vertikal dari bawah. Yang kedua, graben, terjadi karena adanya tekanan dari arah yang bersifat horizontal dan saling menjauh. Yang kedua adalah gerak epirogenesis. Gerak epirogenesis adalah gerak kerak bumi yang berlangsung dalam waktu yang lama, gerakannya lambat dan meliputi daerah yang luas. Epirogenesis dibedakan menjadi dua, yaitu epirogenesis negatif dan epirogenesis positif. Epirogenesis negatif adalah gerak naiknya daratan sehingga permukaan laut seakan akan turun. Dengan demikian daratan menjadi semakin luas. Sedangkan epirogenesis positif adalah gerak turunnya daratan sehingga permukaan air laut seakan-akan naik. Akibatnya sebagian daratan terkena air sehingga kelihatan semakin menyempit. Berdasarkan interaksinya, pergerakan lempeng dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, divergen. Divergen adalah pergerakan dua lempeng yang saling menjauh. Yang kedua adalah konvergen. Konvergen adalah pergerakan dua lempeng saling mendekati yang dapat memicu tumbukan antar lempeng. Ada tiga jenis pergerakan konvergen, yaitu subduksi adalah pergerakan saling mendekat di antara lempeng benua dan lempeng samudra, serta lempeng samudra akan menunjam di bawah lempeng benua. Selanjutnya, abduksi adalah pergerakan antara lempeng benua dan lempeng samudra, serta lempeng benua menunjam di bawah kerak samudra. Yang terakhir, kolisi adalah pergerakan antara lempeng benua dan lempeng benua sehingga menimbulkan pengundangan limpatan yang tinggi. Yang ketiga adalah transform. Transform adalah pergerakan lempeng yang bergerak saling berpapasan dan bergesekan, tetapi berlawanan arah. Materi yang selanjutnya adalah seisme. Seisme adalah peristiwa kegempaan. Gempa bumi adalah getaran yang berasal dari dalam bumi yang merambat ke permukaan bumi yang disebabkan oleh tenaga endogen. Selanjutnya ada jenis gempa bumi. Jenis gempa bumi dapat diklasifikasi menjadi beberapa kategori. Di antaranya, yang pertama berdasarkan faktor penyebabnya. Berdasarkan faktor penyebabnya dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, gempa bumi runtuhan teterban. Gempa bumi runtuhan teterban terjadi akibat runtuhnya batu-batu raksasa di sisi gunung atau runtuhannya gua-gua besar. Yang kedua, gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik terjadi akibat aktivitas kegunung apian. Gempa bumi ini menjadi tanda-tanda awal erupsi gunung berapi, namun lebih sering terjadi secara bersamaan dengan erupsi. Getaran gempa vulkanik lebih kuat dibanding dengan gempa runtuhan. Yang ketiga, gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik terjadi akibat proses pergerakan tektonik lempeng berupa pergeseran lempeng-lempeng bumi. Gempa bumi ini memiliki kekuatan yang sangat besar dan meliputi daerah yang sangat luas. Yang kedua,
berdasarkan kedalamannya. Gempa berdasarkan kedalamannya ditentukan berdasarkan hiposentrum dan epicentrum. Apa sih itu hiposentrum dan epicentrum? Hiposentrum adalah pusat titik gempa atau titik awal gempa yang ada di bawah permukaan bumi. Sedangkan epicentrum adalah titik gelombang hasil getaran hiposentrum yang mencapai permukaan bumi. Jadi, gempa dangkal merupakan gempa dengan kedalaman hiposentrum kurang dari 100 km di bawah permukaan bumi. Gempa menengah, gempa dengan kedalaman hiposentrum antara 100 sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa dalam, gempa dengan kedalaman hiposentrum antara 300 sampai 700 km di bawah permukaan bumi. Yang ketiga, berdasarkan intensitasnya. Berdasarkan intensitasnya dibagi menjadi dua, yaitu makroseisme dan mikroseisme. Makroseisme merupakan gempa yang intensitasnya besar sehingga dapat dirasakan dan diketahui tanpa menggunakan alat perekam atau seismograf. Yang kedua, mikroseisme. Mikroseisme merupakan gempa yang intensitasnya kecil dan hanya diketahui menggunakan alat perekam atau seismograf. Nah, adapun kekuatan gempa. Kekuatan gempa bumi dapat dihitung dengan berbagai macam metode. Beberapa metode yang paling sering digunakan yaitu ada dua. Yang pertama, skala magnitudo atau M. Skala magnitudo atau M, skala yang lebih umum digunakan pada zaman modern, di mana skala ini menggunakan data seismik atau ukuran dari area retakan pada permukaan bumi untuk menghitung energi total yang dilepaskan selama gempa. Dan skala ini relatif lebih akurat dalam mengukur getaran gempa. Yang kedua, skala Richter atau SR. Skala Richter atau SR ditemukan oleh Charles F. Richter, di mana skala ini mengukur gempa bumi dengan ukuran amplitudo gelombang gempa pada jarak tertentu dari sumber gempa. Skala ini kurang akurat dalam mengukur getaran gempa. Selanjutnya, ada tindakan yang harus kalian lakukan ketika terjadinya gempa. Yang pertama, kalian harus tetap tenang ketika terjadi gempa. Yang kedua, melindungi tubuh dari runtuhan benda dan tidak berdiri di dekat gedung atau tiang. Bisa kalian bersembunyi di kolong meja, kalaupun di tempat tersebut ada kolong meja. Misalkan kalau di rumah, kalian bersembunyi di kolong tempat tidur. Kalau tempat tidur kalian memiliki kolong, karena itu akan membantu kalian dari jatuhannya atau runtuhan bangunan. Yang ketiga, jika berada di dalam gedung, segera mencari perlindungan dengan bersembunyi di bawah meja yang kukuh. Yang terakhir, atau yang keempat, jika berada di daerah pesisir, segera menjauh dari pantai menuju daratan yang lebih tinggi. Jadi kesimpulan yang dapat kita simpulkan, gempa bumi dapat terjadi karena berbagai faktor, mulai dari aktivitas alamiah hingga perbuatan manusia. Adapun dampak yang diakibatkan mulai dari kerusakan ringan hingga kerusakan yang parah. Untuk itu kita semua harus selalu hati-hati di manapun dan kapanpun.